Permasalahan pertama, kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, badai, pemanasan, predator, dan erosi. Nah, dari permasalahan tersebut, menurut pendapat saya, solusinya yaitu dari kegiatan mitigasi, yaitu dengan menanam mangrove di wilayah pesisir yang rentan terhadap bencana tsunami atau erosi. Penanaman mangrove dapat berfungsi sebagai penghadang gemburan tsunami atau ombak, sehingga energi gelombang dapat diredam dan akan mengurangi dampak negatif berupa korban jiwa dan harta benda. Permasalahan kedua, bagaimana solusi jika terjadi pencemaran wilayah pesisir seperti contoh tumpahnya minyak di daerah pesisir. Nah, solusinya yaitu dengan melakukan kegiatan pemulihan seperti berupa memulihkan keadaan yang telah mengalami kerusakan. Kegiatan pemulihan berupa restorasi, rehabilitasi maupun rekonstruksi. Nah, pendekatan sedimen sel dapat diterapkan di Indonesia dalam menangani masalah erosi, yaitu tipe pantai terbuka dan ekskresi atau tipe pantai terlindung. Nah, sedangkan pada kasus tumpahan minyak dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode fisika atau mekanis, yaitu dengan penggunaan bom, absorben, dan skimmer. Metode kedua yaitu metode kimia atau penggunaan dispersen. Ada juga metode biologi. Masalahan yang ketiga yaitu bagaimana jika kita melihat peristiwa eksploitasi sumber daya secara berlebihan, khususnya di wilayah pesisir. Nah, solusinya yaitu dengan memberikan peringatan kepada masyarakat tentang bahaya pencemaran dan eksploitasi laut secara berlebihan. Yang kedua, dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya nelayan terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan dari illegal fishing atau penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang ilegal. Yang ketiga ada meningkatkan pengawasan dengan membuat badan khusus yang menangani dan bertanggung jawab terhadap kegiatan illegal fishing. Yang keempat ada melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan illegal fishing supaya ada efek jera terhadap mereka. Dan yang terakhir, mengusulkan perubahan perdagangan dan pembangunan yang harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Permasalahan yang keempat yaitu kontribusi kawasan konservasi dalam peningkatan ekonomi masyarakat masih rendah. Solusinya, kontribusi kawasan konservasi dalam peningkatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dalam dua hal. Nah, yang pertama, kontribusi peningkatan perikanan berkelanjutan, dan yang kedua, kontribusi pengembangan pariwisata bahari. Nah, pengembangan budidaya perikanan berbasis teknologi dapat dijadikan pijakan dalam memanfaatkan hasil laut yang berlimpah. Contohnya, dengan penggunaan recirculating aquaculture system yang mampu meningkatkan produksi, memperoleh bibit berkualitas, mengurangi ketergantungan manusia dengan alam, serta lebih bersifat adaptif terhadap perubahan iklim. Upaya pengembangan pariwisata bahari juga dapat dilakukan, contohnya melalui konservasi ikan parimanta yang terancam punah. Satu ekor parimanta sebagai aset wisata bahari diyakini menyumbang nilai ekonomi nasional lebih dari 240 juta per tahunnya. Nilai ekonomi wisata ini jauh lebih besar jika dibandingkan nilai konsumsi daging dan insang parimanta yang satu ekornya dijual di kisaran 1-4 juta rupiah. Permasalahan yang kelima, aktivitas
penambangan dan industri akan menimbulkan gangguan fisik, kimiawi, dan biologi terhadap ekosistem wilayah pesisir. Solusinya yaitu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan penambangan minyak dan gas bumi dalam usaha menekan atau mengurangi gangguan lingkungan, baik di daerah daratan maupun perairan wilayah pesisir. Aturan main yang menyangkut hak kepemilikan sumber daya pada tingkat lokal secara tidak langsung akan memberi hak kepemilikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya pesisir dan laut secara lebih rasional mengingat ketersediaan sumber daya serta terdegradasinya sumber daya akan menentukan tingkat kemakmuran masyarakat di daerah yang bersangkutan. Kebijakan pembangunan perikanan yang dijalankan seharusnya tidak hanya mengejar kepentingan ekonomi, tetapi juga diimbangi secara proporsional dengan komitmen menjaga kelestarian sumber daya perikanan yang ada. Solusinya adalah perilaku masyarakat pesisir yang berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tentang wilayah pesisir. Pemerintah hendaknya dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk menyelamatkan pantai dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat. Solusinya adalah diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi masyarakat pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Solusinya adalah pemerintah setempat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pariwisata dan Lingkungan Hidup harus lebih aktif memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat pada umumnya tentang pentingnya menjaga kelestarian hidup untuk mencegah terjadinya bencana alam. Solusinya adalah perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam pasal 16 sampai pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu pemanfaatan diberikan dalam bentuk hak penguasaan perairan pesisir meliputi permukaan laut dan kolam air sampai dengan permukaan dasar laut. Hak penguasaan perairan pesisir diberikan dalam luasan dan waktu tertentu. Wajib memperhatikan kelestarian ekosistem, masyarakat adat, kepentingan nasional, serta hak lintas damai bagi kapal asing. Hak penguasaan perairan pesisir diberikan kepada orang perorangan, badan hukum, dan masyarakat adat. Diberikan untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang sampai 2 kali. Hak penguasaan perairan pesisir dapat dialihkan dan dijadikan jaminan hutang.